Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini dalam ibadah bulan lingkungan Minggu tanggal 24 November tahun 2024 dengan tema Kristus yang utama di atas segalanya. Dan kebaktian hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Marshall dari CFA SSI. Jemaat Tuhan yang terkasih, selamat merayakan Minggu Kristus Raja yang merupakan puncak dan penutup tahun liturgi. Peziarahan iman orang percaya berujung pada sebuah pengakuan bahwa Yesus adalah Raja atas hidup kita dan juga atas alam semesta. Pengakuan ini membuat kita tunduk selalu pada kehendaknya dan membiarkan Tuhan berkuasa atas seluruh hidup kita. Untuk itu, mari kita menyembah dan memuliakan Tuhan Allah pencipta semesta dalam nada syukur. Untuk itu saya persilakan Bapak Ibu jemaat Tuhan berdiri dan sama-sama kita menyanyikan pujian KKB 5 ayat 1 dan 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh-Nya yang kudus menyertai Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Dan menyertai semua kita silakan duduk. Bapak Mama yang dicintai oleh Tuhan, saudara-saudari dan anak-anak yang dicintai oleh Tuhan. Tema yang menuntun kita dalam ibadah kita pagi hari ini yaitu Kristus yang utama di atas segalanya. Karena itu dengarlah nasihat membimbing kita menurut Filipi pas 29 ayatnya sampai dengan ayatnya yang ke-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan kita dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa.
kita datang di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati dan ketulusan. Dalam keheningan kita menyadari keberdosaan kita. Karena itu, mari mengakui segala dosa dan kesalahan kita, baik itu dosa yang kita lakukan dengan sengaja maupun yang tidak kita sadari. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami berbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Oleh karena itu, di dalam Yesus Kristus Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami memohon dan berseru kepadamu, ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Oh Allahku, jenguklah diriku. Dengarlah berita anugerah dari kitab 2 Petrus 1 ayatnya yang ke-11. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kita bersalaman kiri dan kanan sambil kita katakan damai sejahtera. Mazmur 150 akan kita baca secara berbalasan sebagai respon kita atas anugerah yang kita terima daripada Tuhan. Mazmur pasal 150.
ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur 150 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebelum untuk kita berdiri. Haleluya. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudus-Nya. Pujilah Dia karena segala keperkasaan-Nya. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Mengantar kita pada pemberitaan firman pagi hari ini, vokal grup anak-anak PAR akan mempersembahkan pujian.
Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita siapkan bacaan firman Tuhan untuk kita baca dan kita renungkan. Dan karena itu mari kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Kepadamu ya Allah, Bapa di surga, kami terus bersyukur untuk segala kehidupan yang masih Tuhan izinkan untuk kami alami pribadi dan pribadi. Di pagi hari ini, dalam kebaktian pagi ini, di minggu ini, kami hendak mau belajar dari kebenaran firman. Tuhan menuntun kami, menolong kami, menerangi kami dengan hikmat yang berasal daripada-Mu, sehingga lewat tuntunan Roh Kudus kami semua boleh membawa hati dan hidup kami untuk kami isi dengan kebenaran firman. Teguh tenangkan hati dan pikiran kami, sehingga sebentar ketika firman-Mu disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta, kami boleh dengan sukacita menyambut kebenaran firman-Mu. Dan biarlah dari hari ke hari iman dan percaya kami semakin tumbuh di dalam pengharapan kepada-Mu. Ini doa dan semangat kami. Mari berfirman bagi kami semua, karena dengan tuntunan kasih kami siap menyambut kebenaran. Terima kasih Tuhan. Amin. Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan ini, saya jemput kita semua berdiri. Bersama kita akan belajar dari firman Tuhan dari Kolose pasal 1 ayat 15 hingga ayat ke-23. Di bawah tema pemberitaan firman Tuhan yang kita baca saat ini, keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dari segala sesuatu.
karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus berteguh dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan kamu digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi kakimu dan terang bagi jalanmu. Hidupkanlah hidupmu dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan untuk kembali. Kita mendengarkan persembahan pujian vokal kaum Bapak.
nikmatilah hidup ini dengan takut akan Tuhan. Jalanilah hidup ini sesuai kehendak-Mu Tuhan. Sungguh merasa bahagia hidup ini bersama-Mu Tuhan. Sungguh merasa sukacita atas penyertaan-Mu Tuhan. Pujian dan hormat bagi-Mu Tuhan, sekarang dan selamanya. Sungguh merasa bahagia hidup ini bersama-Mu Tuhan. Sungguh merasa sukacita atas penyertaan-Mu Tuhan. Pujian dan hormat bagi-Mu Tuhan, sekarang dan selamanya. Pujian dan hormat bagi-Mu Tuhan, sekarang dan selamanya. Terima kasih kepada Bapak yang telah mempersembahkan pujian. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang dicintai oleh Tuhan, dalam salah satu mata kuliah saat saya kuliah ada dinamakan dengan mata kuliah teologi operatif. Dan dalam perkuliahan itu, Bapak di semester 6, kami disuruh untuk mengunjungi salah satu panti asuhan yang ada di Jogja. Dan ketika mengunjungi di sana, kami diberi tugas masing-masing untuk mendampingi setiap orang anak yang ada di sana, sambil bercerita, berbagi dengan mereka, mewarnai gambar. Tetapi ada satu tujuan yang utama, kita harus pulang sambil bercerita. Menurut itu anak, siapa Tuhan? Menurut anak tersebut yang kita dampingi, pulang kita harus membuat laporan bahwa menurut anak ini, anak si A, anak si B, menurutnya Tuhan itu adalah siapa, atau Tuhan itu bagaimana. Dan uniknya Bapak Mama, setelah laporan itu diserahkan ke dosen, ada beberapa hal yang kemudian diceritakan di sana. Ada seorang anak yang kemudian bercerita bahwa baginya Allah atau Tuhan itu adalah ibunya. Bagi dia, Tuhan itu seperti seorang mama yang akan senantiasa sayang, yang akan mengasuh dia, dan yang akan senantiasa memberikan perhatian dan cinta kasih. Ada juga Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada anak yang bilang bahwa Tuhan ya Tuhan. Bahkan di dalam doanya, dia tidak mau mengucapkan kata Bapa karena dia punya pengaruh dan juga masa lalu dengan seorang laki-laki. Dia pernah disiksa sebelumnya sehingga kemudian oleh aparat dimasukkan ke dalam panti asuhan. Dan dia tidak mau mengucapkan kata Bapa di dalam doanya karena baginya setiap kali mengucapkan kata Bapa ada trauma menyakitkan yang dia rasakan. Karena itu dia bilang Tuhan ya Tuhan. Dan Bapak Mama kami pulang, catatan akhir saya, kami disuruh untuk bilang bagaimana menurut kami sendiri. Siapa itu Tuhan? Bapak, kalau kita memperhatikan itu di hari ini, di bagian persembahan ada Kidung Jemaat 396,
baik yang pertama dan seterusnya yang nanti akan kita nyanyikan dalam bagian persembahan. Lagu itu menjadi lagu favorit saya di seluruh lagu yang ada di Kidung Jemaat. Yesus segala galanya. Karena bagi saya ketika saya ditanya siapa Tuhan, maka saya akan bilang Tuhan itu seorang sahabat. Tempat di mana saya bercerita segala keluh kesah saya, tempat di mana saya menyandarkan setiap beban pelayanan yang ada, tempat di mana saya bercerita tentang segala sesuatu yang saya hadapi sebagai seorang pelayan maupun dulu sebagai seorang calon pelayan. Pertanyaan ini juga datang kepada kita Bapak Mama. Menurut Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, siapa Tuhan? Kalau dibilang bahwa itu Mesias, maka itu kita mengikuti kata Alkitab. Kalau dibilang bahwa dia itu Allah, kita juga mengikuti Alkitab. Tetapi menurut Bapak Mama sendiri, kalau orang tanya siapa Tuhan, apa yang Bapak Mama akan jawab dalam hati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Bagaimana kita menggambarkan Tuhan yang menolong kita? Bagaimana kita menggambarkan Tuhan yang senantiasa ada? Berbeda dengan orang yang kemudian mendapatkan berbagai penderitaan. Tentu dia akan bilang bahwa Tuhan adalah sosok yang tidak pernah sayang dengan saya. Tuhan adalah sosok yang mungkin sering menyakiti saya, yang tidak akan memberikan saya berkat dan lain sebagainya. Bapak Mama saudara-saudara sekalian, paham-paham ini berkembang secara terus-menerus disesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Di zaman Paulus ketika jemaat Kolose berkembang, dia pasal 1 di bagian awal, Paulus bilang begini, aku mengucap syukur ketika kami melihat bahwa persekutuan dalam jemaat Kolose menjadi persekutuan yang semakin teguh, semakin beriman. Tetapi juga Paulus dalam surat ini tidak menutup kemungkinan bahwa ada ajaran-ajaran yang beredar di tengah-tengah jemaat Kolose. Jemaat Kolose kemudian dipengaruhi dengan berbagai hal yang ada, perkembangan-perkembangan yang ada. Dan dalam tafsiran Kolose Bapak Mama, ajaran yang berkembang di tengah-tengah jemaat Kolose adalah ajaran Gnostik. Ada dua hal yang kental diajarkan oleh ajaran Gnostik ini. Yang pertama, dia bilang begini, bahwa seluruh hal yang tercipta, seluruh bumi ini, bahkan tubuh kita adalah sesuatu yang jahat. Yang namanya materi yang kita pegang, yang kita lihat, itu dia bersumber dari yang jahat dan itu akan tidak abadi. Hal yang kedua, Bapak Mama, mereka juga mengajarkan bahwa keselamatan itu bisa didapatkan bukan karena semata-mata karena anugerah dari Tuhan, tetapi lewat upaya yang kita lakukan. Karena itu Bapak Mama, ada teman-teman kita yang kadang-kadang dalam paham iman mereka semakin memberi yang terbaik, semakin melakukan kebaikan, maka itu diperhitungkan sebagai sesuatu yang berkat yang akan menolong mereka untuk masuk ke dalam surga. Berbeda dengan kita Bapak Mama, keselamatan kita dapatkan hanya oleh karena anugerah. Itu yang kita pahami, sola gracia. Hanya karena anugerah kita diselamatkan dan hanya karena anugerah kita diberi segala sesuatu yang saat ini kita nikmati. Bapak Mama, mari kita melihat bagian teks bacaan firman kita. Setelah kita tahu bahwa latar belakangnya ada ajaran-ajaran yang beredar, mereka mengatakan bahwa Yesus Kristus itu sebenarnya bukan manusia dan dia hanya bentuk roh, maka Paulus menekankan beberapa hal yang penting. Dan saya percaya Bapak Mama bahwa setiap kita juga pulang akan dengan pemahaman yang masing-masing akan berpikir siapa menurut saya, siapa itu Yesus. Hal yang pertama Bapak Mama, Paulus membicarakan hal ini dalam ayat yang 15. Dia bilang begini, Yesus Kristus itu adalah gambaran daripada Allah sendiri. Dia bukan saja sebuah sesuatu gambaran, tetapi dia adalah Allah. Dia adalah manifestasi daripada kehadiran Allah di tengah-tengah dunia. Karena itu Bapak Mama akan membaca buku-buku teologi, dia akan bilang begini, Yesus Kristus itu adalah 100% manusia dan 100% Allah. Allah kenapa Bapak Mama? Karena dia mampu melakukan mujizat-mujizat dan punya kuasa-kuasa yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Disebut 100% manusia karena Yesus Kristus mampu merasakan kepedihan. Yesus pernah menangis. Yesus juga pernah merasakan kesakitan. Yesus mati. Yesus juga kemudian dikuburkan layaknya seorang manusia.
Lalu pertanyaannya, ngapain? Untuk apa Tuhan buat itu? Paulus menjelaskan bahwa dari segala sesuatu yang ada, dari segala keterlibatan manusia-manusia ini, dari segala dosa-dosa yang terjadi, akhirnya membuat manusia terbatas dalam memahami siapa Allah, terbatas dalam memandang dan memahami, memaknai hidupnya, hidup bersama-sama dengan Allah. Karena itu Yesus turun menjadi manusia, supaya Yesus menunjukkan jalan dan juga menunjukkan tujuan setiap hidup kita. Bahwa kita mungkin akan mati, tetapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus Kristus, sama seperti yang dialami oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dengan demikian maka tidak lagi perlu ada kekhawatiran dalam diri kita. Ketika kita menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak lagi ada kekhawatiran kepada dalam hidup kita. Ketika kita ditanya, kira-kira bapak atau mama atau saudara-saudari nanti mati masuk surga atau masuk neraka? Karena kadang-kadang ketika ini ditanyakan kepada orang percaya, mereka sendiri masih meragukan, apakah saya diselamatkan atau tidak? Apakah saya kemudian mendapatkan warisan yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita, sesuai dengan firman-Nya kepada kita masing-masing. Hal yang kedua, Bapak Mama, ketika keterbatasan itu tidak mampu membuat kita datang kepada Tuhan, memandang Tuhan secara sempurna, memahami Tuhan secara baik, memahami sesama dan memahami alam secara baik dengan sempurna, maka Yesus Kristus menjadi jalan untuk menerobos segala sesuatu yang menghalangi kita untuk datang kepada Allah. Bapak Mama, ini contoh nyata. Kita terbatas dalam memahami Allah. Kita mungkin tidak bisa melukiskan siapa Tuhan secara baik bagi hidup kita. Tetapi juga Bapak Mama, kita belajar untuk terus memperbaharui diri. Gereja ini Bapak Mama, gereja menjadi gereja yang akan terus memperbaharui diri. Kita akan terus berkembang. Dulu begini, sekarang begini. Gereja yang hidup adalah gereja yang terus berkembang. Demikian juga iman kita masing-masing. Kita bukan sesuatu yang terus hanya berputar di tempat dan waktu yang sama. Tetapi harusnya sebagai orang beriman, kita punya iman semakin bertumbuh di dalam suka dan duka yang kita alami bersama-sama. Ketika ada pergumulan terjadi, justru itu menjadi tempat dan anak tangga untuk kita melompat atau untuk kita melangkah jauh lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Sebab Mama, percuma dan sia-sia Tuhan memberikan suka dan duka dalam hidup kita, lalu kita menjadi orang yang sama dengan hari kemarin, sama dengan karakter dalam setiap hal yang kita alami saat ini. Percuma, karena sebenarnya Tuhan sedang ingin melihat kita bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang lebih kuat, yang lebih tangguh, yang tetap beriman kepada Tuhan. Hal yang kedua Bapak Mama, di ayat yang 18, di sana dikatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah kepala tubuh jemaat. Pertanyaannya Bapak Mama, kenapa Tuhan tidak jadi kaki? Kenapa? Kenapa Tuhan sudah jadi mata? Kenapa Tuhan sudah jadi hati? Dan kenapa Tuhan sudah jadi tangan? Kenapa harus dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah kepala gereja? Yesus Kristus adalah kepala dari tubuh jemaat kita yang dipersatukan. Karena Alkitab mau mengajarkan kepada kita begini. Apa yang dipikirkan oleh Allah, harusnya itu dipikirkan oleh kita. Apa yang terpikirkan dalam pola pikir Allah bagaimana melihat dunia ini, itulah yang harus menjadi pola pikir kita sebagai orang beriman. Itu yang membuat kita menjadi orang-orang yang berkarakter Kristus, mempunyai sifat dan karakter Kristus. Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, Alkitab banyak menuliskan, kalau kita tidak menyelesaikan sesuatu, maka sia-sialah apapun yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Saya mau bilang begini, salah satu contohnya, ketika kita membenci seseorang, lihatlah kita tidak lagi akan sempurna memahami siapa orang itu menurut pribadi kita masing-masing. Bahkan saya selalu bilang untuk jemaat, kalau suatu saat nanti ada persoalan yang terjadi dengan saya, sekalipun Bapak Mama duduk dalam jemaat ini, ketika tahu saya yang bimbing, Bapak Mama nanti akan bilang ini satu yang bimbing, Bapak akan pulang sebagai orang yang tidak akan dapat apa-apa. Karena itu Yesus tetap mengajar, dia menjadi kepala gereja, artinya mari berpikir seperti Kristus. Mari kita mempunyai mindset dan pola pikir sama seperti Kristus. Hal yang terakhir Bapak Mama, dari sejumlah keutamaan Kristus,
ayat 20 sampai 22 panjang lebar diceritakan di sana. Yesus hadir sebagai pendamai. Sesuatu yang keadaan yang tidak benar-benar baik, Yesus hadir di sana, membuka ruang di sana untuk pendamaian itu terjadi. Untuk sukacita dan damai sejahtera itu menjadi bagian kita. Mama ketika bicara tentang surga, jangan hanya berpikir bahwa surga itu ada di langit yang jauh daripada kita. Tetapi ketika Tuhan bilang, hadirlah di tengah-tengah bumi, jadikanlah bumi itu sebagai surga kita. Artinya bahwa suatu keadaan di surga harusnya mampu kita ciptakan di dalam keluarga kita, dalam kehidupan berjemaah, yaitu kehidupan yang dipenuhi dengan shalom. Sehingga nanti Bapak Mama, di ayat 23 kita membaca bersama-sama, itu menjadi konsekuensi, menjadi kesimpulan, menjadi tujuan kita bersama-sama. Saya ajak kita bersama-sama baca ayat 23, boleh? Ayat 23. Sabar Bapak Mama, saya belum hitung. Sudah, karena ada yang suku tutup Alkitab, suku ke gula-gula, siap-siap untuk memuat. Ayat 23 sudah apa Bapak Mama? Dan sampai buka Kejadian kalau bilang sudah. Ayat 23, 1, 2, 3. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayan. Tujuan di sana. Kenapa kita harus mengenal setiap utamaan Kristus? Bagaimana kita memahami Tuhan menjadi Alfa dan Omega, menjadi awal dari segala sesuatu yang ada, supaya kemudian kita menjadi orang-orang yang bertekun dalam iman, tetap teguh, tidak tergoncang dengan hal apapun yang terjadi, tetap mempunyai pengharapan di dalam Injil sekalipun hidup kita tidak sedang baik-baik saja, sekalipun alam kemudian menunjukkan fenomena-fenomena yang mengkhawatirkan. Tetapi pengharapan kita tetap hidup karena kita kenal siapa Yesus, karena kita tahu ya Yesus yang utama di atas segala sesuatu. Sayangnya Bapak Mama, dalam rangka bulan lingkungan hidup, kadang-kadang kita memahami Allah secara terbatas. Allah hanya ada di surga, Dia tidak ada di sekitar kita. Sehingga ketika kita bekerja di kebun, di ladang, kita sudah pernah menghadirkan Tuhan di sana. Kita sudah berpikir bahwa ketika kita tidur, Tuhan yang memberikan pertumbuhan bagi tanaman-tanaman kita. Bahkan sekalipun gagal panen, Tuhan sedang bercerita kepada kita untuk benar-benar merasakan. Ada begitu banyak orang juga yang mengalami hal yang sama. Tetapi Tuhan mau bagaimana kita tetap berpegang teguh, berpengharapan teguh, tidak digeserkan oleh apapun yang terjadi dalam hidup kita. Jadilah seorang yang beriman, yang menjadi orang-orang yang taat. Keutamaan Kristus kita temukan dalam perjalanan kehidupan kita bersama-sama. Siapa Kristus menurut saya sebagai seorang ibu rumah tangga? Siapa Kristus menurut saya sebagai seorang suami? Siapa Kristus menurut saya sebagai seorang anak-anak? Siapa Kristus menurut saya seorang penatua, diaken dan pengajar? Siapa Kristus menurut saya sebagai seorang pendeta? Selamat pulang dan merenungkan baik-baik. Siapa Kristus menurut saya? Saya menemukan Yesus Kristus sebagai seorang sahabat bagi saya. Karena itu Bapak setiap kali menyanyikan lagu yang nanti kita nyanyikan dalam lagu persembahan, hati saya merasa teduh bahwa manusia akan jarang ketinggal kita. Orang yang baik sekalipun suatu saat nanti akan membelakangi kita, tetapi Yesus akan tetap setia mendampingi kita dalam suka dan duka kita masing-masing. Kita boleh hilang percaya terhadap orang lain, tetapi jangan pernah hilang harap dan hilang percaya kepada Tuhan, Sang Pemelihara kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat berjumpa dengan Tuhan di kebun, di sawah. Selamat berjumpa dengan Tuhan dalam pergumulan rumah tangga kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Bapak Ibu, kita akan menyerahkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan sejemput kita berdiri. Bersama dengan seluruh umat Tuhan di segala tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit-langit dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan damai, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Nanti Yesus datang menata intannya, tiap orang yang percaya kepunyaannya, tiap orang percaya telah percaya bahwa intan permata di mahkotanya. Kita akan memberikan persembahan syukur pada pihak yang akan memandu dalam Tuhan. Yesus Kristus telah mengasihi kita dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Karena itu, marilah membawa persembahan syukur kepadanya, Sang Raja di atas segala raja. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami, kiranya Engkau memberkati setiap persembahan, agar persembahan yang kami berikan pada saat ini boleh berkenan dan berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Amin. Sambil tabuk persembahan dijalankan, kita nyanyikan KJ 396, Yesus segala-galanya. Saudaraku tak berserah.
Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, mari kita meneduhkan hati kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk segala hal yang Tuhan Yesus buat bagi kami. Hari-hari yang kami lewati, bahkan ketika kami memasuki minggu terakhir dalam perayaan bulan lingkungan hidup dunia hari ini, kami mau menyapa Tuhan dengan segala ucapan syukur dan terima kasih kami. Sebentar lagi kami akan meninggalkan November 2024. Kami akan memasuki pekan Advent yang akan dimulai 1 Desember mendatang. Dan kami takjub Bapa, kami melihat bahwa Tuhan begitu baik, menjaga kami, memelihara kami, sampai kami menjejakkan kaki kami untuk berada di bulan akhir dari tahun 2024. Hari ini kami datang Tuhan bersama dengan 179 anggota jemaat yang beribadah pagi hari ini. Kami datang membawa seluruh pergumulan hidup dan juga harapan kami, setiap doa kami masing-masing. Dan kami tahu Bapa, jika kami menaikkan syafaat ini di hadapan, izinkanlah kami tetap beriman teguh bahwa Tuhan mendengar dan menjawab setiap doa kami sesuai dengan apa yang Tuhan pandang baik terjadi dalam hidup kami masing-masing. Bapa, pagi hari ini kami datang. Kami bersyukur untuk segala hal yang boleh Tuhan anugerahkan bagi kami. Baik sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai orang tua, sebagai anak-anak,
Tuhan memberikan kami berkat dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Bahkan dalam tumbuh kembang anak-anak kami, dalam pendidikan anak-anak kami, dalam pekerjaan, dalam tugas aktivitas kami, dalam setiap pelayanan yang kami lakukan sepanjang Tuhan memberi kami hari-hari untuk kami nikmati. Biarlah kami mengucap syukur untuk itu. Bahkan berdoa dengan sungguh-sungguh saat ini di hadapan-Mu. Kiranya di minggu yang baru, Tuhan dengan kasih-Mu yang sama tetap memberkati dan menaungi kami, tetap menyertai setiap tugas dan tanggung jawab kami. Di mana saja kami mengerjakan tugas tanggung jawab dan pekerjaan kami, ada Tuhan di sana. Kami bersyukur untuk firman-Mu mengingatkan kami kembali. Kami akan pulang sebagai pribadi-pribadi yang bertanya, menurut pribadi kami, siapa Kristus yang kami imani? Dan biarlah dalam pemaknaan, dalam perenungan kami pribadi lepas pribadi, semakin membuat kami dekat dengan Tuhan, semakin membuat kami percaya bahwa dalam segala kehidupan kami, Tuhan ada dalam setiap musim kehidupan kami. Suka dan duka Tuhan atur, supaya tetap menguatkan iman kami. Bersama-sama dengan jemaat-Mu saat ini, kami ingin berdoa bagi anak-anak kami, orang tua kami yang akan merayakan ulang tahun mereka, terhitung mulai hari ini tanggal 24. Kami berdoa bagi saudari Martina, maupun juga mulai dari tanggal 25 sampai dengan tanggal 30 mendatang. Kami berdoa bagi Bapak Robert Sesun, kami berdoa bagi anak Bertrand Damadi, kami juga berdoa bagi anak Novalia Tona, Ibu Damaris Kaisila Tolasi, anak Nayara Tia, dan juga Opa kekasih kami, Opa Hendriko. Terima kasih untuk usia yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Dalam perjalanan kehidupan mereka, kiranya Tuhan terus menggandeng tangan mereka, sehingga dalam usia yang baru, dengan mengucapkan harapan mereka dalam doa, dengan mengucapkan syukur di hadapan Tuhan, mereka tetap terpelihara. Bahkan keluarga yang ada di sekitar mereka menjadi keluarga yang bersuka cita dan turut merayakan satu tahun penyertaan Tuhan bagi kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi. Kami juga berdoa bersama-sama untuk pasangan-pasangan keluarga, pasangan suami istri yang Tuhan anugerahkan lewat satu tambahan usia dalam bahtera kehidupan keluarga mereka. Hari ini kami bersyukur bersama-sama dengan Bapak Semi Baluk dan Ibu Beni Baluk Sinlana, bersama juga dengan Bapak Yakob Otto dan Ibu Elizabeth Otto Luki, bersama juga Bapak Lukas Bailau dan Ibu Arinte Bailau Tona, yang bersama-sama mensyukuri ulang tahun pernikahan mereka tepat di hari ini. Dan juga pasangan-pasangan nikah lainnya yang akan merayakan ulang tahun pernikahan mereka mulai dari tanggal esok 25 sampai dengan tanggal 30. Bapak Joskar Tonak bersama-sama dengan Ibu Seni Tonaksu, bersama juga dengan Opa Bernabas Bola dan Mama Jusina Bola, ya. Dan juga bersama-sama dengan Opa Hendrik Tonak bersama Oma Magdalena Tonak Dasi, Bapak Tommy Bado dan Ibu Desiana Badosia, dan juga setiap hamba-hamba kasih kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk ribut rukun yang terjadi di setiap keluarga kami. Ada saat di mana kami bergumul sebagai suami istri, sebagai orang tua. Tapi ada saat di mana Tuhan memberikan kami anugerah berkat untuk satu perjalanan panjang yang telah mereka lewati sebagai suami istri, sebagai bapak dan mama. Bapak, kami bersyukur untuk setiap keajaiban yang Tuhan anugerahkan. Bahkan hari ini kami boleh melihat oma kekasih kami, orang tua kami yang minggu-minggu lalu kami doakan, dan hari ini boleh hadir dengan kesehatan dan kekuatan yang bersumber daripada Tuhan. Oma Amelia tadi. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi hamba-Mu. Terus beri kuat kerinduannya untuk berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah pagi hari ini, mengantarkan hamba-Mu ada bersama-sama dengan kami. Kami juga berdoa bersama-sama untuk saudara-saudari kami yang ada di sekitar Gunung Leutowi. Mereka menjadi korban letusan Gunung Merapi. Biarlah Bapa terus memberkati mereka, bahkan memberkati setiap orang yang dengan tulus melayani mereka, membantu mereka di kamp-kamp pengungsian, dan dengan segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Kami juga menyerahkan prosesi pemilihan pilkada yang akan berlangsung pada tanggal 27 mendatang.
Kami akan memilih gubernur dan bupati, wakil bupati. Tuhan kiranya memberi hikmat kepada kami, supaya dengan keputusan yang bersumber daripada Tuhan, kami menggunakan hak pilih kami secara bijak. Kami juga tetap memilih orang-orang yang kami anggap secara pribadi dapat memimpin kabupaten kami, dapat memimpin provinsi kami. Penyelenggara pilkada yang akan bekerja, Tuhan kiranya memberkati mereka. Kiranya Tuhan terus memberikan mereka kesehatan, tenaga ekstra untuk bisa mengkawal prosesi pilkada ini sehingga berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara ini dengan berbagai persoalan-persoalan yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan menolong kami. Jemaat Tuhan yang tidak hadir bersama-sama dengan kami ingat mereka. Mungkin yang hadir saat ini adalah seorang suami, seorang istri, orang tua, anak-anak. Kami doakan mereka yang tidak hadir bersama-sama dengan kami saat ini. Kerinduan oleh Roh Kudus-Mu Engkau anugerahkan bagi mereka, sehingga seberat apapun persoalan yang mereka alami, seberapa pekerjaan yang berat, pekerjaan yang mengalami mereka, pada minggu mendatang mereka boleh hadir bersama-sama dengan kami. Ini doa ini permohonan kami Bapa, seluruh para pelayan Tuhan, koster yang mempersiapkan tempat, organis, song leader, pemandu slide, dan semua kami yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Kuduskan pelayanan kami, sempurnakan pelayanan kami. Biarlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami belajar untuk setia dan melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh di masa mendatang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita ada di dalam angka pemutusan. Kita memperhatikan slide liturgi dan juga liturgi yang ada di tangan kita. Ketika kita menyadari siapa Kristus, kita diundang untuk menjadikan Dia yang utama dalam hidup kita. Apakah kita sudah menempatkan Kristus di pusat segala sesuatu dalam keputusan sehari-hari, relasi, pekerjaan, dan pelayanan kita? Marilah kita mengutamakannya. Kristus berhak atas tempat pertama di hati kita. Sejauh kita berdiri bersama-sama, kita pujikan PKJ 144, baiknya yang pertama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada 179 anggota jemaat yang hadir pagi ini dalam ibadah ini, dan memberi damai sejahtera dan sukacita, mulai dari saat ini kekal sampai selama-lamanya.
untuk kembali saat itu bagi kita. Mama kita mendengarkan warta Allah. Jemaat yang terkasih, Jemaat Tuhan yang terkasih, warta perayaan Minggu tanggal 24 November tahun 2024. Shalom. Pertama-tama atas nama Majelis Jemaat Efrato Noas kami mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua dan selamat datang bagi jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah Minggu hari ini. Kami juga mengucapkan selamat berbahagia untuk jemaat Tuhan yang mengalami peristiwa sukacita di minggu ini karena menemui ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, ataupun peristiwa kebahagiaan lainnya. Atas nama Majelis Jemaat Efrato Noas, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Marsyafa yang telah memimpin ibadah hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam setiap tugas pekerjaan, pelayanan, dan juga keluarga. Ibadah Minggu tanggal 1 Desember tahun 2024 nanti akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Marsha Devala SSI. Yang berikut informasi pelayanan. Yang pertama, ibadah rumah tangga Rayon Galilea hari Selasa di rumah Ibu Yedinale dan hari Jumat di rumah Bapak Victor Tamelan. Rayon Getsemani hari Selasa di rumah Bapak Yanto Adu dan hari Jumat di rumah Bapak Martin Bola. Rayon Kalvari hari Selasa di rumah Bapak Yanson Tadesi dan hari Jumat di rumah Bapak Benyamin Adu. Rayon Pelita hari Selasa di rumah Bapak Noah Boi dan hari Jumat di rumah Bapak Markus Donat. Rayon Kasih hari Selasa di rumah Bapak Martin Tulasi dan hari Jumat di rumah Bapak Masri Bailao. Rayon Eklesia hari Selasa di rumah Bapak Adrianus Otto dan hari Jumat di rumah Ibu Paulina Kiakoto. Rayon Bethesda hari Selasa di rumah Bapak Yakob Otto dan hari Jumat di rumah Bapak Adilau. Rayon Evata hari Selasa di rumah Bapak Jonindo dan hari Jumat di rumah Bapak Soleman Kiat. Rayon Immanuel hari Selasa di rumah Ibu Rebecca Kiakola dan hari Jumat di rumah Bapak Daniel Kiat. Rayon Talenta hari Selasa di rumah Bapak Martinus Kiat dan hari Jumat di rumah Bapak Nikodemus Bailau. Rayon Naharoi hari Selasa di rumah Bapak Anton Klasik dan hari Jumat di rumah Bapak Melkianus Tonak. Dan Rayon Golgota hari Selasa di rumah Bapak Mateus Kiat dan hari Jumat di rumah Bapak Yakob Kiat. Yang berikut pelayanan UPP ibadah sekolah minggu itu tepat jam 10. Pemimpinnya pengajar Pak. Ibadah perempuan Gimit hari Senin wilayah 1 di rumah Ibu Omince Tonak Neolini, pemimpin Penatua Erna Teva. Wilayah 2 di rumah Ibu Sarlin Bailaudasi, pemimpin Penatua Istiki Aklolo. Wilayah 3 di rumah Ibu Amelia Bailaundun, pemimpin Penatua Serpina Laiselan. Ibadah kaum Bapak hari Kamis di rumah Bapak Martin Dasi, pemimpin Penatua Joska Tonak. Ibadah pemuda hari Kamis bertempat di gereja pemberitaan firman oleh Ibu Vikaris Deborah Tode
MC oleh Saudari Diana dan Saudari Martina Nahar. Ibadah remaja hari Jumat di Rumah Anak Destron Tolasik jam 5 sore, pemimpin pengajar Nadia Tolasik. Ibadah majelis dan kunci uskup hari Sabtu, pemimpinnya Penatua Joska Tona. Ibadah lansia hari Senin di Rumah Upa Yunus Bayau, pemimpin Penatua Dince Boik Pagi. Dan pembelajaran katekisasi sebentar jam 10, pengajarnya Bapak Pendeta Marsha Fah. Yang berikut warta lain-lain. Yang pertama, jumlah jiwa yang hadir pada ibadah hari ini yaitu 179, diantaranya laki-laki 51 dan perempuan 128. Yang kedua, kami informasikan kepada jemaat Tuhan bahwa dalam memeriahkan Natal di tahun ini, panitia akan melaksanakan beberapa lomba untuk pemuda, kaum bapak, kaum ibu dan juga lansia yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024. Dan yang ketiga, atas nama Majelis Jemaat Operator Noas, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Nofri Yola yang telah memberikan sumbangan untuk gereja ini berupa 5 buah bangku. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dalam setiap tugas pekerjaan dan juga keluarga. Yang berikut informasi keuangan. Saldo minggu lalu Rp61.339.000. Yang berikut penerimaan dan pengeluaran dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 23 November 2024 sebagai berikut. Penerimaan yang pertama, persembahan ibadah minggu tanggal 17 November tahun 2024 Rp1.108.500. Kolekte ibadah rumah tangga Rp1.460.000. Kolekte ibadah syukuran Rp217.000. Kolekte ibadah kategorial Rp558.000. Penerimaan lain-lain ada 3 dengan totalnya Rp355.000, sehingga total penerimaan dalam minggu ini Rp3.698.500. Dan untuk pengeluaran ada 7 dengan total pengeluaran Rp1.664.500, sehingga sisa saldo untuk minggu ini Rp2.034.000, sehingga total keseluruhan saldo Rp63.373.000. Ini saja yang dapat saya sampaikan kepada kita semua melalui warta pelayanan hari ini. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Dan selanjutnya kita akan ada dalam lelang. Saya minta kesediaan dan Bapak Joska Tona untuk memanggul lelang ini. Dan kalau bisa teman-teman yang lain bisa bantu ambil barang-barang yang ada di belakang untuk dilelangkan. Baik teman-teman, mari kita perhatian sini. Kita lelang pertama ayat. Bisa terekam dengan harga dasar dari Bapak Mama 51 kali, 51 kali, 61 kali,
61 kali. 110 satu kali. 110 satu kali. 2 kali, 3 kali. Nangka ada 20. Sumasa, saya hanya kecil. 2 buah dengan harga dasar 25 satu kali. 50 satu kali. 50 satu kali. 60 satu kali. 2 kali, 3 kali. Gak masuk kali. Gula air. Dia pun satu kali. 100.000 satu kali. 100.000 satu kali. 110 satu kali. 130 satu kali. 130 satu kali. 2 kali, 3 kali. Tarik lupa masih 1 nangka. 1 buah lagi, 11.000. 21 kali. 31 kali. 31 kali. 51 kali. 51 kali. 2 kali, 3 kali. Terima kasih Tuhan berkati. Shalom. Oh, Bapak Mama suara kalah dengan bunyi kipas angin di sebelah. Shalom. Bapak yang dicintai oleh Tuhan, kita bersyukur, kita bersuka cita, kita punya layar LCD sudah terpasang. Semoga mengurangi penularan untuk fotokopi liturgi lebih banyak lagi, karena Bapak Mama sudah dengan jelas melihat liturgi yang tertera pada slide. Terima kasih Pak Bambang bersama Pak Ardilas Adu dan Pak Yermi sudah berkeringat di musim yang panas ini untuk memasang layar ini. Hal yang kedua, Bapak Mama, kita dapat surat imbauan dari KPU, Komisi Pemilihan Umum. Kita diminta untuk menyerahkan bersama-sama terkait dengan pemilihan pilkada yang akan berlangsung pada tanggal 27 pas dengan Bapak Hendrikona, Opa Hendrikona ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Sehingga Bapak Mama, mohon supaya kita yang punya hak pilih diberi kesempatan memilih dengan baik. Saya mohon sekali supaya sekiranya ini TPS yang dekat di sini yang dipenuhi oleh jemaat Efrata OMOS ini mampu ikut serta aktif untuk memilih. Saya dengan istri masih menjadi warga Kota Kupang, Bapak Mama, sehingga hari tanggal 26 itu kami undur diri untuk pulang ke rumah Bapak di Kupang. Kami undur diri untuk pulang ke rumah Bapak di Kupang. Itu bukan saya ke rumah, Bapak ke rumah di Kupang untuk mengikuti pemilihan. Sebegitu besarnya kami menghargai kesempatan yang pemerintah kasih dan Tuhan kasih bagi kita. Karena itu mohon juga yang ikut mencoblos jangan kasih besar di lubang sebesar kepala manusia. Karena di Rote ini kami ikut pemilu yang ini banyak sekali suara yang tidak sah karena lubangnya terlalu besar. Jadi mereka kasih lubang sesuai kepala manusia yang ada, supaya itu kepala dikirim ke orang yang mereka pilih sebagai bukti bahwa kami pilih. Ya, Bapak Mama betul pilih, tetapi surat itu dianggap tidak sah karena tidak menggunakan alat pencoblosan yang ada di TPS. Gitu ya. Coblos juga cukup 1 kali. Jangan
angkat dendam lalu Bapak Mama cok sampai berulang-ulang kali. Nanti petugas TPS-nya bisa pingsan karena hitung suara, bingung lubang yang mana yang harus dihitung. Jadi mohon, suka tinggal keluarga, tinggal pekerjaan, lama-lama tunggu antri di TPS, atur baik-baik, coba satu kali saja, keluarlah dengan kita sebagai warga negara yang beriman dan taat kepada Tuhan. Hal yang kedua, Bapak Mama, tadi sesuai izinnya, Bapak Mama tanggal 26 Pigi, tanggal 27 Ibu Pemilu, tanggal 28 kami check up kesehatan satu keluarga. Jadi kami perlu saya mengungkapkan kami sendiri, kami ada sakit, jadi kami check up. Semoga tanggal 29 bisa ada bersama-sama dengan Bapak dan Ibu. Yang terakhir, ini pasti itu ada yang doa saraf pendeta untuk segera selesai. Yang terakhir Bapak Mama doa anak bibit. Tadi malam ketika kami bicara dengan Kunci Uskup, baru teman-teman majelis kaget bahwa ada beberapa rekan-rekan pelayan yang belum mengingatkan Bapak Mama untuk bawa bibit di hari ini untuk kita doakan bersama-sama. Karena itu supaya kita sama-sama bisa merayakan kebersamaan kita, minggu depan kita akan doa bibit dan doa tanam sekaligus. Jadi mohon Bapak Mama yang akan menanam atau yang sudah menanam, kita bawa diri untuk kita berdoa bersama-sama. Kita berusaha Tuhan memberikan pertumbuhan. Dan biasanya Bapak Mama, apa yang kita doakan di sini dia akan dilelang. Tetapi menurut tata aturan liturgi yang ada, apa yang kita doakan ini akan dibawa pulang oleh kembali kepada jemaat untuk ditanam. Kan kita datang bawa bibit untuk diberkati dan ditanam. Jadi tidak dilelang, Bapak Mama akan bawa pulang kembali bibit-bibitnya untuk ditanam. Mungkin kalau mau tanam 5 belek padi, jam bawa 5 belek satu kali datang di sini. Nanti Bapak pendeta jemaat saudara pendeta berdiri di mana karena tertutup dengan padi. Dia punya yang mau diberkati lebih tinggi daripada kita yang berdoa. Karena itu bawa saja beriman bahwa apa yang kita bawa di hadapan Tuhan, Tuhan berkati. Mau gagal berhasilnya itu Tuhan atur itu. Tuhan atur kita berkat di masing-masing waktu dan titik yang ada. Saya kira itu saja Bapak Mama. Terima kasih untuk kehadiran kita. Salam buat keluarga-keluarga yang ada di rumah. Minggu depan Advent 1. Natal semua dekat dan sampai kemudian pas Natal baru ketemu pakai naru di sini. Terima kasih. Sejauh kita berdiri sambil bersalaman, sambil senyum kiri dan kanan, kita menyanyikan pujian itu yang berkenan kepada Allah. Kami
1, 2, 3.